Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus. Nah, materi gerak lurus ini tuh pernah kalian jumpai pada kelas 1 SMA. Ya, coba diingat-ingat lagi, gerak lurus itu apa? Oke, kalian tuh pernah lihat kereta api yang jalan lurus, cepet banget gitu? Nah, itu salah satu penerapan gerak lurus. Oke, apa sih gerak lurus? Nah, gerak lurus adalah gerak dari suatu objek yang mana lintasannya itu tuh berupa garis lurus. Ya. Nah, dari gerak lurus itu tuh ada peta konsepnya, ya. Gerak lurus itu terdiri dari dua, yaitu gerak horizontal dan gerak vertikal. Nah, kalau gerak lurus horizontal, salah satunya ada gerak lurus dengan percepatan konstan. Apa itu gerak lurus dengan percepatan konstan? Ya, kalian bisa sebut sebagai GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu tuh kan berarti kecepatannya berubah-ubah ya. Kemudian percepatannya itu tuh konstan. Contohnya, misalnya kalian mengendarai mobil. Awalnya kan mobil diam. Kemudian dia jalan dengan kecepatan misalnya 40 km per jam. Kemudian mobil itu mengerem kemudian berhenti. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari gerak lurus dengan percepatan konstan atau GLBB. Nah, gerak horizontal yang kedua itu ada gerak lurus dengan kecepatan konstan. Oke. Gerak lurus dengan kecepatan konstan itu tuh dia tuh bergerak tapi kecepatannya konstan. Contohnya adalah misalnya ada mobil tapi dia udah dalam kecepatan konstan ya, tapi dia bergeraknya terus aja 40 km per jam. Nah, itu tuh konstan karena kecepatannya itu sama ya. Gerak lurus dengan kecepatan konstan itu sendiri dapat kalian sebut sebagai GLB. Biasanya kan kalian sebutnya GLB, GLBB. Nah, itu. Jadi kalau GLBB itu dengan percepatan konstan, kalau GLB itu dengan kecepatan konstan. Nah, kita lanjut ke gerak vertikal. Nah, gerak vertikal itu yang pertama gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu tuh contohnya gerak apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Nah, untuk yang kedua itu ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Oke. Gerak vertikal ke atas itu apa sih? Contohnya kayak gini. Kayak gini. Ini gerak vertikal ke atas. Oke. Kalau gerak vertikal ke bawah, ya kebalikannya gerak vertikal ke atas. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jarak dan perpindahan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah jarak. Jarak itu apa sih? Jarak merupakan panjang total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu yang mana dia tidak memperhatikan arahnya atau dia tidak bergantung arah. Oke, contohnya ada pada animasi berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memahamkan pemahaman kalian mengenai jarak melalui animasi ini. Nah, kita ibaratkan anak itu bernama Budi dan Budi ingin berangkat dari rumahnya menuju ke sekolahnya. Nah, jalan yang dilewati Budi adalah jalan yang sudah tersedia. Nah, jalannya cukup panjang dan berkelok-kelok, bukan?
Panjang jalan tersebut dinamakan jarak tempuh Budi ke sekolah, di mana jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh pada selang waktu tertentu yang mana dia tidak memperhatikan arahnya. Saya harap kalian sudah paham ya mengenai jarak. Kita lanjut ke contoh soal. Pada contoh soal, kita misalkan ada seorang anak yang mana awalnya dia berada pada titik A. Kemudian dia berjalan menuju ke titik B, kemudian menuju ke titik C, kemudian ke titik D, dan dia kembali lagi ke titik A. Pertanyaannya adalah, berapa jarak yang ditempuh oleh anak itu? Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Oke, jadi menurut kalian berapa jarak tempuhnya? Jarak yang ditempuh oleh anak tersebut adalah 16 meter. Dari titik A ke titik B dia menempuh 3 meter. Kemudian dari titik B ke C dia menempuh 5 meter. Dari C ke D 3 meter. Dan D ke A adalah 5 meter. Jadi kalau kita jumlahkan menjadi 16 meter. Saya yakin kalian sudah paham mengenai jarak. Kita lanjut materi berikutnya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perpindahan. Nah, apa itu perpindahan? Perpindahan merupakan perubahan posisi benda dalam selang waktu tertentu yang ditinjau dari kedudukan awal dan kedudukan akhirnya. Oke, kita langsung aja lihat di animasi berikut ini. Nah, kalau pada animasi sebelumnya kita sudah membahas mengenai jarak. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai perpindahan. Perpindahan dari animasi ini digambarkan oleh jarak yang sebenarnya dari rumah Budi ke sekolah. Lanjut ke contoh soalnya. Pada materi sebelumnya kita hanya membahas jarak. Sekarang kita membahas perpindahan. Perpindahannya adalah 0 meter. Kenapa? Karena kedudukan awal dan kedudukan akhirnya itu sama. Saya harap kalian sudah paham ya mengenai perpindahan. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya. Andaikan ada semut yang mula-mula berada di titik B, berjalan lurus ke titik A. Kemudian dia berbalik menuju titik O dan berhenti. Pertanyaannya yang pertama adalah, berapakah jarak yang ditempuh oleh semut? Yang kedua, berapakah perpindahan yang dilakukan oleh semut? Oke, kita akan coba bahas soal ini ya. Nah, kita garis bawahi dulu kata pentingnya, yaitu semut yang mula-mula berada di titik B. Mula-mula dia ada di titik B. Nah, titik B kan berada di sini. Nah, kalau kita bisa gambarkan perjalanan si semutnya, jadi dari titik B berjalan lurus ke titik A. Berjalan lurus ke titik A. Nah, jadi ke sini. Kemudian berbalik menuju titik O. Nah, semut itu berbalik ke titik O. Ya. Jadi, untuk yang pertama adalah jaraknya. Jarak. Jarak itu disimbolkan dengan huruf S. Nah, berapa S-nya? S-nya adalah jarak dari B menuju A ditambahkan jarak dari A menuju O. Kan? Sama dengan berapa? Dari B ke A kita hitung 1, 2, 3, 4. B ke A 4 ditambah A ke O. A ke O berapa? 1, 2. Nah, karena jarak tidak memperhatikan arahnya, maka tidak ada plus dan tidak ada minus.
kan? Jadi A ke O adalah 2. Jadi berapa jaraknya? Tinggal ditambahin aja. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Karena di sini tidak ada satuannya, maka kita tidak diharuskan untuk menulis satuannya. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, kita akan lanjut untuk menghitung perpindahannya. Jadi, perpindahan itu merupakan besaran vektor. Jadi, namanya S vektor. S yang mempunyai arah. Karena perpindahan sendiri itu mempunyai arah. Nah, kita balik ke soalnya. Nah, kalau misalnya dari semut itu berjalan lurus dari titik B ke A, maka dia menempuh jarak 1, 2, 3, 4. B ke A. Dia menempuh 4. Nah, kemudian kalau dia berkebalikan dengan arah awalnya, maka bisa dituliskan dengan lambang minus. Jadi BA minus dari A ke O. Dari A ke O. Dari A ke O lewat jadi berapa? Dari A ke O sama dengan 2. Jadi perpindahannya adalah 2. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut ya. Setelah kalian memahami mengenai jarak dan perpindahan, maka kalian juga harus paham dong apa itu kelajuan dan apa itu kecepatan. Nah, mungkin menurut kalian kelajuan dan kecepatan itu tuh sama, padahal kelajuan dan kecepatan itu tuh berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena kelajuan itu besaran skalar, sedangkan kecepatan itu tuh besaran vektor. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, jadi kalau kelajuan itu tuh total jarak yang ditempuh pada selang waktu tertentu, sedangkan kecepatan itu total perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda pada selang waktu tertentu. Nah, sudah kelihatan kan bedanya? Kalau kelajuan itu pakai jarak, kalau kecepatan itu tuh pakai perpindahan. Mungkin akan lebih jelas lagi pemahaman kalian tentang kelajuan dan kecepatan setelah kalian memahami contoh soal berikut. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, di sini di soalnya disebutkan bahwa sebuah benda bergerak lurus ke kanan menempuh jarak 60 meter dalam waktu 12 second. Kemudian benda itu berbalik arah dan bergerak pada lintasan yang sama selama 3 second. Yang ditanyakan adalah berapa kelajuan rata-rata dan berapa kecepatan rata-ratanya. Oke. Untuk mencari yang A atau kelajuan rata-rata, kita harus mencari dulu jarak tempuh totalnya. Jarak tempuh totalnya. Nah, jarak tempuh totalnya adalah 60 meter. Dan kalau misalnya dalam waktu 12 second itu menempuh jarak 60 meter. Jadi kalau 3 second jarak yang ditempuh adalah ya 15 meter ditambah 15 meter. Jadi berapa jarak tempuh totalnya? Jarak tempuh totalnya adalah 75 meter. Kemudian kita juga akan mencari waktu totalnya. Waktu totalnya yaitu di sini disebutkan bahwa 12 second dan 3 second. Jadi waktu totalnya adalah
12 second ditambah 3 second sama dengan 15 second. Nah, kalau kita sudah menemukan jarak tempuh total dan juga waktu total, maka kita juga akan menemukan kelajuan rata-ratanya. Nah, berapa kelajuan rata-ratanya? Kelajuan rata-ratanya adalah jarak tempuh totalnya, yaitu 75 meter, dibagi dengan waktu totalnya, yaitu 15 second. Hasilnya adalah 5 meter per second. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan pada pertanyaan yang B, yaitu mencari kecepatan rata-rata. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata, kita juga harus tahu berapa perpindahan yang dilakukan oleh benda itu. Perpindahan. Jadi perpindahannya berapa? Nah, kita akan cari ya. Dari perpindahannya adalah delta X sama dengan X2 minus X1, dimana X2-nya adalah 60 dan X1-nya adalah 15. Jadi berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah 45 meter. Selanjutnya kita akan menemukan kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-ratanya adalah delta X per delta T. Nah, delta X-nya sudah kita temukan, delta T-nya kita pakai waktu total ya. Jadi berapa? 45 per 15. Hasilnya adalah 3 meter per second. Jadi kita sudah temukan bahwa kelajuan rata-ratanya adalah 5 meter per second dan kecepatan rata-ratanya adalah 3 meter per second. Nah, sampai sini sudah paham? Saya harap kalian sudah paham ya. Setelah kalian memahami mengenai kelajuan dan kecepatan, maka kalian juga harus paham mengenai percepatan. Nah, percepatan adalah besarnya perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Oke, untuk lebih paham, kalian bisa simak contoh soal berikut. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal dari percepatan. Dari soal di sini disebutkan bahwa sebuah minibus bergerak dengan kecepatan awal sebesar 20 meter per sekon. Nah, setelah 10 sekon, kecepatannya berubah menjadi sebesar 40 meter per sekon. Soalnya adalah, hitunglah besar percepatan rata-rata minibus itu. Menurut kalian berapa? Ya, jadi kita bisa tulis dulu, diketahui yang pertama adalah kecepatan awal sebesar 20 meter per sekon. Nah, diketahui kecepatan awal kita tuliskan dengan lambang V1. Jadi berapa V1-nya? V1-nya adalah 20 meter per sekon. 20 meter per sekon. Kemudian kita juga tahu setelah 10 sekon kecepatannya berubah menjadi sebesar 40 meter per sekon. Nah, kecepatan yang kedua setelah dia berubah ya, itu adalah 40 meter per sekon. Kemudian kita juga tahu delta T-nya. Delta T-nya sama dengan
Sini disebutkan bahwa delta T adalah 10 sekon. Oke, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa percepatan disimbolkan dengan huruf A ya. Percepatan rata-ratanya berapa coba? Ada yang bisa jawab? Ya, percepatan rata-rata kan rumusnya adalah V2 dikurangi V1 dibagi T2 minus T1. Jadi berapa kecepatannya? Jadi berapa percepatannya? Nah, percepatannya adalah V2 kita tahu 40 meter per sekon. Dikurangi V1 kita juga tahu. V1 adalah 20 meter per sekon. Kemudian delta T ini sudah mewakili T2 min T1. Jadi delta T-nya adalah 10 sekon. Nah, dari sini kita akan dapatkan percepatannya, yaitu 20 per 10. Jadi percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sampai sini semoga kalian sudah paham mengenai besar percepatan rata-rata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gerak lurus dengan kecepatan konstan. Oke, gerak lurus dengan kecepatan konstan itu dia mempunyai kecepatan yang selalu konstan. Ya, kalau kecepatannya selalu konstan, maka kecepatan rata-rata juga akan konstan. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak persamaan dan juga grafiknya. Berikut merupakan persamaan dari gerak lurus beraturan atau GLB, atau bisa juga disebut sebagai gerak lurus dengan kecepatan konstan. Nah, ini merupakan grafik dari gerak lurus beraturan, atau bisa kita sebut sebagai gerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Oke, kita akan lanjut membahas soal tentang gerak lurus beraturan. Nah, di sini disebutkan bahwa Ria dan Amel mula-mula berjarak 1000 meter satu sama lain. Nah, Ria dan Amel bergerak dengan kecepatan masing-masing 8 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Kapan dan di mana Ria dan Amel bertemu? Jika keduanya bergerak saling berhadapan dan Amel berangkat 70 sekon lebih dulu. Jadi berapa? Oke. Jadi kita ketahui bahwa Amel berangkat 70 sekon lebih dulu. Ya, Amel berangkat 70 sekon lebih dulu. Oke. Hal ini menyebabkan T Amel sama dengan T Ria ditambahkan 70 sekon. Artinya Amel itu mulai bergerak pada saat T. Maka Ria mulai bergerak setelah T plus 70, yaitu 70 sekon setelah Amel. Jadi kapan dan di mana Ria dan Amel bertemu? Oke, kita akan bahas. Di sini XR sama dengan XA. Dari persamaan GLB itu sendiri ya. Berapa XR? Oke, untuk sebelumnya biar kalian paham, saya akan gambarkan dulu. Nah, misalkan
ini di sini ada amel. Dan di sini ada ria. Nah, mereka itu tuh jaraknya 1000 meter ya. Nah, si ria dan amel bergerak dengan kecepatan masing-masing. Berarti yang punya ria kan 8 meter per sekon dan amel itu 4 meter per sekon. Jadi punya ria itu 8 meter per sekon. Kecepatan dia ya. Kecepatan amel V amel sama dengan 4 meter per sekon. Oke, kita lanjut dari yang sudah kita bahas tadi, yaitu XR sama dengan XA atau X-nya ria sama dengan XA. Oke, selanjutnya kita akan menjawabnya. Jawab. Kita tuliskan lagi ya. XR sama dengan XA. Di mana XR adalah X mula-mula ria ditambahkan kecepatan dia dikalikan waktunya ria. Sama dengan untuk X amelnya kita tuliskan X mula-mula amel ditambahkan kecepatan amel dikalikan T amel. Nah, berapa X mula-mula ria? Nah, kalau ria dan amel itu berjarak 1000 meter, kita bisa misalkan bahwa ria ada di titik 0 dan amel ada di titik 1000 meter. Nah, di sini kita dapatkan bahwa X0-nya ria adalah 0. Ditambahkan V ria berapa? V ria adalah 8 dikalikan T ria sama dengan X0-nya amel kan di sini 1000 ditambah V amel. Nah, karena mereka itu mau bertemu, jadi salah satu dari mereka V-nya harus ada yang minus. Nah, kita misalkan V amel aja ya yang minus 4 dikalikan T amel. T amel kita sudah tahu, T amel sama dengan T ria ditambahkan 70 sekon. Dengan T ria ditambah 70 sekon. Oke, biar nggak membingungkan, sekonnya saya coret aja ya. Oke, lanjut. Jadi 8 TR sama dengan 1000 minus 4 TR minus 280, ya kan? 70 dikalikan 4 ya. Oke, jadi berapa? Kita pindahkan TR-nya di ruas kiri. Jadi 8 TR ditambah 4 TR sama dengan 1000 minus 280. Oke, jadi di sini kita dapatkan 12 TR sama dengan 720. Jadi berapa TR-nya? TR-nya sama dengan 720 per 12 sama dengan 60 sekon. Jadi TR itu sendiri adalah 60 sekon. Nah, kita tinggal cari di mana XR-nya. Karena XR dan XA itu sama ya. XR sama dengan X0 plus VR dikalikan TR. X0-nya ria ya. X0-nya sama dengan 0 ditambah 8 dikali 60 sama dengan
480 meter ya satuannya. Oke, kita sudah dapatkan jawabannya, yaitu kapannya adalah 60 sekon. Setelah 60 sekon, kemudian dia akan bertemu pada jarak 480. Nah, kira-kira nanti ada di sini ya. Ya, kira-kira di situ. Sampai sini sudah paham? Saya yakin kalian sudah paham ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gerak lurus dengan percepatan konstan. Gerak lurus dengan percepatan konstan adalah gerak suatu benda yang mana lintasannya itu berupa garis lurus, tapi dia percepatannya konstan. Nah, kenapa percepatannya konstan? Karena kecepatannya itu berubah-ubah, namun berubahnya itu teratur, kan? Nah, kalau percepatannya konstan, maka percepatan rata-ratanya juga akan konstan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak persamaan dan juga grafiknya. GLBB mempunyai 3 persamaan. Yang pertama adalah VT sama dengan VO plus AT. Yang kedua adalah S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS. Nah, berikut merupakan grafik dari gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus dengan percepatan konstan. Setelah kalian tahu persamaan dan grafiknya, maka kalian juga harus paham contoh soal dari gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus dengan percepatan konstan. Oke, kali ini kita akan membahas soal tentang GLBB namun yang sudah divariasikan ya. Jadi, soalnya adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Selanjutnya, mobil itu dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan dan jarak tempuh selama 5 second setelah mobil dipercepat. Oke, kita akan coba untuk membahasnya. Nah, di sini yang diketahui adalah V0-nya. Berapa V0-nya? Ya, kecepatannya. Kecepatannya adalah 27 km per jam. Nah, kalau kita ubah satuannya menjadi meter per sekon, maka akan didapatkan 7,5 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita juga mengetahui apa lagi? Kita mengetahui percepatannya. Percepatannya berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Lalu kita akan coba jawab. Nah, yang pertama kita akan cari adalah kecepatannya. Kecepatan adalah V kan? Nah, dalam GLBB ada rumus VT sama dengan VO ditambah AT. Kalau saya biasa singkat itu Vita Watt. Nah, VT sama dengan VO ditambah AT. V0-nya kita tahu adalah 7,5 meter per sekon ditambah percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat dikalikan di sini dalam soal disebutkan hitunglah kecepatan dan jarak tempuh selama. Nah, saya lupa menuliskan. Di sini diketahuinya ada T. T-nya berarti 5 sekon. Nah, di sini berarti T-nya berapa? T-nya adalah 5 sekon. Nah, oke. Jadi 7,5 ditambah 2 dikalikan 5
Jadi berapa? Ya, ketemunya adalah 17,5 meter per second. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi, berapa jarak tempuh selama 5 second setelah mobil dipercepat? Oke, dalam GLBB kita menemukan persamaan XT sama dengan VO kali T plus setengah A T kuadrat, ya bukan? Nah, di sini VO, kita tahu VO adalah 7,5 dikalikan T-nya adalah 5 ditambah setengah dikali percepatannya 2 dikali T-nya 5 dikuadratkan. Jadi XT sama dengan 62,5 meter ya. Satunya X kan pasti meter. Jadi kita sudah menemukan kecepatan dan jarak tempuh selama 5 second setelah mobil dipercepat. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan soalnya. Semoga kalian paham. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar fisika.